A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Orang yang pertama dan terakhir memasuki surga. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat aku berada di pintu surga, lalu engkau minta dibukakan. Lalu pemegang kuncinya bertanya, siapa engkau? Lalu aku menjawab, Muhammad. Maka dia berkata, untukmulah aku diperintahkan membukanya. Tidaklah aku membukanya untuk seseorang pun selain engkau. Abu Ya'la dan Al-Asbani meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya adalah orang yang pertama dipersilahkan dibukakan pintu surga untuk saya. Pada waktu bersamaan saya melihat wanita bergegas mengikuti saya. Lalu saya bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maka ia menjawab, saya adalah seorang wanita yang memelihara anak-anak yatim. Demikian keutamaan memelihara anak-anak yatim. At-Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan dari Umar bin Al-Khattab bahwa Nabi SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu hurimat 'alal anbiya'i hatta adkhuluha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhuluha ummati. Para nabi ditahan masuk surga hingga saya memasukinya lebih dahulu, dan semua umat ditahan memasuki hingga umatku memasuki dahulu. Para nabi ditahan memasuki surga hingga saya memasukinya lebih dulu, maksudnya Nabi Muhammad ini. Dan semua umat ditahan memasukinya hingga umatku memasukinya dahulu. Jadi surga itu diharamkan bagi semua nabi kecuali sebelum Nabi Muhammad itu masuk ke surga. Jadi nabi ini ditahan dulu, nggak boleh diharamkan surga sama seluruh nabi ini, kecuali Nabi Muhammad itu udah masuk surga dulu, baru nabi yang lain dihalalkan. Sama dengan umatnya, umat seluruh alam ini termasuk umat beragama lain ya, itu diharamkan surga kecuali umat Nabi Muhammad, umat Islam. Jadi dengan kata lain, nggak ada orang yang masuk surga kecuali orang Islam. Itu makanya kita bersyukur kan, walaupun tak sholat. Ada orang yang semasa hidupnya nggak sholat kan, minum khamar ataupun berjudi, nah itu masih dapat bagian surga. Ya, yang jelas ya dihisab dulu perbuatannya kan gitu ya, perbuatannya dari itu dihisab dulu baru masuk surga. Tapi intinya tetap dapat surga ya, sampai dosa-dosanya itu habis kan, dipertanggungjawabkan di neraka, baru dia diangkat ke surga. Nah, namun dengan demikian pun ya tadi itu Allah punya cara sendiri untuk ya amal-amalnya. Dia bisa aja dia punya hukum sendiri. Allah itu nggak bisa dihakimi dan nggak bisa menghakimi, nggak bisa dihakimi tapi bisa menghakimi. Dia punya cara sendiri. Ya kalau dikatakan di hati ini nggak ada umat lain selain umat Islam, ya kalau dia kuasa memasukkan umat yang lain nggak masalah, orang surga punya dia, ya kan? Nah, punyanya Allah nggak ada masalah. Tapi kita bahas yang di agama Islam, ya kan? Humaid bin Janzawih meriwayatkan dari Jabir yang menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang siapakah orang-orang yang lebih dahulu memasuki surga di hari kiamat. Nabi SAW menjawab, para anbiya. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lalu Nabi SAW menjawab, para syuhada. Kemudian siapa? Pelantun azan. Nah, jadi keutamaan azan ini, muazin nanti di Ka'bah. Kemudian siapa? Pelantun azan muazin di Baitul Maqdis. Kemudian siapa? Pelantun azan muazin di masjid-masjidku. Kemudian siapa? Demikian pertanyaan akhirnya Nabi SAW, muazin yang menjalankan tugas menurut kesanggupannya mereka dengan ikhlas. Jadi tanya sama ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, bahwasanya ditanya Nabi SAW tanya,
siapakah yang dahulu masuk ke dalam surga, kan gitu. Pada hari kiamat ini siapa dulu yang masuk ke surga? Seorang laki-laki bertanya kepada Muhammad. Yang pertama itu para anbiya, ya kan? Para anbiya itu orang-orang yang soleh lah ya. Yang kedua para syuhada itu orang-orang yang termasuk orang-orang yang berjihad ya. Kemudian siapa? Pelantun azan, muazin di Ka'bah. Jadi muazin di Ka'bah itu lebih utama kan, di Ka'bahnya itu. Yang kedua, kemudian pelantun azan muazin di Baitul Maqdis. Nah itu ada di negara tangga kan. Kemudian siapa? Pelantun azan muazin di masjidku. Ya termasuk di masjid kita ini. Makanya ada hadis mengatakan orang yang azan di dunia itu nanti di hari kiamat punya cerita sendiri. Salah satu contohnya itu lehernya panjang. Lehernya panjang itu bukan karena dilaknat, bukan. Keutamaannya azan nampak. Jadi kita ini nampak dia itu bukan azan. Sebab lehernya panjang karena dia apa kan? Orang azan itu ada keutamaan di yaumul masyarakat nanti. Yaumul masyarakat nanti nampak katanya lehernya panjang. Bukan karena laknatnya, namun karena keutamaan dia melakukan azan. Ada keutamaan sendiri. Untuk muazin. Lalu yang terakhir yaitu muazin yang menjalankan tugas menurut kesanggupannya mereka. Sudah tadi sedikit pembahasan tentang orang-orang yang masuk ke surga. Dapat kita kutip bahwasanya sedikit amalan taklim kita tadi bahwasanya orang yang masuk ke surga itu salah satunya malaikat Nabi diharamkan memasuki surga kecuali sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Dan umat Islam juga begitu. Umat Nabi Muhammad itu diharamkan memasuki surga kecuali umat seluruh orang diharamkan memasuki surga kecuali sebelum umat Nabi Muhammad, orang Islam ini masuk surga. Dan selanjutnya orang-orang yang masuk surga itu selain dari situ yang pertama itu orang yang anbiya, ya kan? Yang kedua orang syuhada, yang ketiga orang yang melakukan azan di Ka'bah, yang selanjutnya orang melakukan azan di Baitul Maqdis, yang selanjutnya orang yang melakukan azan di masjidku, yang terakhir orang-orang yang melakukan azan dengan ikhlas sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi kalau misalnya ada disuruh azan itu harus ikhlas, jangan karena terpaksa gara-gara disuruh aku paksa juga aku azan. Jangan, harus niatkan azan. Sebab ada keutamaan sendiri. Yang pertama kita memanggil orang, ya kan, dengan azan kita hayya 'alas shalah, ya kan. Jadi siapapun yang datang dengan seruan kita azan tadi, maka kita dapat pahala dari orang sholat tersebut. Itu keutamaannya. Dengan kata lain kita ini kosong nih, waktu sholat kosong kan, kita datang azan. Begitu setiap azan kami datang dengan kita azan tadi, waktu sholat azan. Dengan sebab kita tadi itu kan mereka datang ke masjid, maka dengan itu pula Allah memberi pahala sesuai apa yang dikerjakan orang tersebut. Maka enak. Tahu banyak beratnya orang puasa ya kan. Ada seorang yang puasa tiba-tiba waktu buka kita memberi makanan, itu pahalanya itu sama berpuasa tuh. Apa enggak enak tuh? Dia yang puasa, dia cuma memberi makan, tapi pahalanya sama. Makanya artinya dalam arti ini maksudnya kita sering-sering bersedekah. Bersedekah itu sama orang-orang yang betul-betul membutuhkan, dan jangan bersedekah boleh sama orang kaya, cuma lebih bagus bersedekah sama orang yang membutuhkan. Semoga dapat kita ambil dari manfaat taklim tersebut, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi renungan kita. Semoga kita dalam lebih giat lagi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan tentunya menjauhi larangan Allah. Semoga dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita mendapatkan apa yang sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih sering mengerjakan dosa, segera bertobat sebelum azan menyebut kita. Sudah dengan doa kafarat majlis apa? Subhanallah Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu